hoes hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy. Ja, Babe, du bist zuckersüß, ey. Und ich scheiß auf deinen Ex und sein Gefühl, ey. Und du weißt, ich bin on fire, bin am Glühen, ey. Und ich steh schon sehr bald mit der Gang auf Bühnen, ey. Ja, Babe, du bist zuckersüß. Und ich scheiß auf deinen Ex und sein Gefühl. Und du weißt, ich bin on fire, bin am Glühen. Und ich steh schon sehr bald mit der Gang auf Bühnen, ey. Ey, ich brauch kein anderes Girl, ja. Und du weißt, dass ich besser bin als ein Boy, ja. Wenn du willst, kauf ich dir die ganze Welt, ja. Aber nur bist du ohne Klamotten vor mir rumtanzt. Ey, komm, laber nicht so. Ich weiß ganz genau, du willst einen Bad Boy. Du willst jemanden, der mit dir rumtolt. Doch ich weiß, dass du hinab wieder rumholst. Ja, Babe, du bist zuckersüß, ey. Und ich scheiß auf deinen Ex und sein Gefühl, ey. Und du weißt, ich bin on fire, bin am Glühen, ey. Und ich steh schon sehr bald mit der Gang auf Bühnen, ey. Ja, Babe, du bist zuckersüß. Und ich scheiß auf deinen Ex und sein Gefühl. Und du weißt, ich bin on fire, bin am Glühen. Und ich steh schon sehr bald mit der Gang auf Bühnen, ey. Ey Boy, du bist nicht mein Typ. Und ich scheiß auf meinen Ex und dein Gefühl. Und ich weiß, ich bin on fire, wirst verglühen. Und ich steh schon mit meinen Girls vor deinen Türen, ey. Ey Girl, warum machst du so? Bitte schick mir deinen Sterne, wo dein Haus jetzt wohnt. Möchte dir die Sterne vom Himmel holen. Und du weißt ganz genau, ja, es wird sich lohnen. Oh Boy, warum bin ich so? Weiß genau, du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahman dengan nomor NIM 1851161 dari Program Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Sains IKIP Siliwangi Bandung. Di mana sekarang saya sedang melaksanakan kegiatan KKN siklus ketiga, yang mana tema dari siklus ketiga adalah kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat, dan target dari kegiatan ini adalah 2 orang pelaku UMKM. Dan saya sudah berada dengan salah satu target dari observasi saya, yaitu Bapak Arya Diningrat, yang mana beliau memiliki suatu usaha, yang mana hal tersebut menjadikan saya untuk melakukan observasi kepada beliau. Dan saya sudah melaksanakan atau mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada beliau, dan juga bentuk partisipasi yang akan saya laksanakan adalah membuatkan iklan produk dari makanan yang beliau jual, baik berupa video maupun foto. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai mewawancarai Bapak Arya Diningrat. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melaksanakan wawancara kepada Bapak. Yang pertama adalah saya akan bertanya tentang produk atau bidang usaha yang sedang Bapak jalankan. Ya, alhamdulillah pada saat ini saya menjajakan suatu makanan di bidang kuliner, yaitu salah satunya ada kebab, ada burger, ada roti bakar, ada sosis bakar, dan ada katsumi. Dalam menjalankan kegiatan yang usaha yang Bapak jalani sekarang, adakah kendala yang Bapak alami selama menjalankan usaha tersebut?
mungkin bisa diceritakan Pak? Jadi memang dampak yang terbesar yaitu dampak adanya PPKM. Semenjak ada COVID memang terasa bagi kita para usaha-usaha kecil, yaitu harga-harga serba mahal. Ya. Terus dampak dari jual beli memang karena di sini saya target pasar saya kampung, di perkampungan memang daya beli sampai terus dibahas itu mata Ustaz. Iya, jadi menurun ya Pak ya. Iya. Bagaimana cara yang Bapak laksanakan atau lakukan untuk tetap meningkatkan, mempertahankan atau meningkatkan penjualan pada usaha Bapak? Ya mungkin pada dasarnya kita untuk meningkatkan di saat kondisi seperti ini kita sebaiknya lebih inovasi, lebih kreatif lagi, ya lebih apa ya, lebih membuat sesuatu daya jual yang lebih menarik untuk menarik para pembeli. Mungkin itu strategi yang mungkin saat ini yang saya bisa lakukan, yang bisa saya rasakan saat ini seperti itu. Dari segi pemasaran, apa inovasi yang Bapak laksanakan? Maksudnya kalau dari produk misalkan berbagai macam produk ditambahkan, dimodifikasi, tapi dari segi pemasarannya misalkan promosi. Oh belum. Untuk saat ini saya belum promosi, masih mengandalkan Mulut ke mulut ya, ya? orang lalu lalang aja. Oh, mungkin nanti saya akan bantu dalam Boleh. ya. Mungkin terima kasih, mungkin sangat membantu buat kami para Kami usaha-usaha. selanjutnya, adakah penurunan dari segi penghasilan atau laba dari usaha Bapak? Oh jelas. Jelas ya? Jelas. Jelas. Apalagi di saat pandemi ini mungkin serba sulit ya, serba mahal juga, serba sulit juga. Ya dampaknya memang luar biasa lah. Artinya kita ya sekurang-kurangnya harus bisa berinovasi dari segi makanan lah. Seperti contoh pertama saya jualan burger. Ketika burger kurang-kurang, ada kurang menurun, akhirnya saya inovasi lagi jual roti bakar. Terus lihat pasaran lagi, akhirnya saya kebab. Jadi ya selalu saya mencari inovasi lagi lah yang terjangkau lah. Baik Pak. Dari segi status kepemilikan, apakah usaha Bapak ini milik sendiri, milik pribadi, atau bekerja sama dengan orang lain? Alhamdulillah saya usaha sendiri ya, usaha perorangan. Baik Pak. Alhamdulillah ya kalau gitu, jadi tidak terlalu ribet dalam masalah mungkin koordinasi dengan, jika kerjasama kan harus ada koordinasi, harus bagi ada hasil. laporan keuangan, bagi hasil dan lain sebagainya. Jadi kalau usaha sendiri kita pun bisa mengendalikannya lebih luas ya Pak ya. Iya. Oke. Yang terakhir, bagaimana harapan Bapak terkait usaha yang sedang Bapak laksanakan atau jalani sekarang? Harapan saya ke depannya mungkin agar pemerintah lebih bisa menekan untuk bahan baku mungkin ya, karena bahan baku ini kita juga sebagai penjual bingung, kadang-kadang naik, kadang turun, naiknya juga bisa lebih mahal. Jadi kita mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa untuk menutupi modal pembelian bahan pokok, ya selalu seperti itu. Jadi saya harapannya agar pemerintah lebih fokus untuk penanganan bahan pokok biar agar stabil. Ya, harga dari bahan-bahan pokok. Ya, harga bahan pokok jual. Apalagi umumnya atau khususnya sembako ya Pak, Ya. 9 bahan pokok. Iya. Mungkin harus di Iya, mungkin harus ada suatu pengawasan dari jangan segi. sampai ada yang memonopolinya Betul. sehingga harganya menjadi Betul. sangat melonjak ya Pak. Betul. Mungkin itu aja sih yang saya rasakan ya. Adakah pesan Bapak kepada orang-orang yang di luar sana mungkin yang sedang mau membuka usaha atau juga sedang merintis usaha agar mereka lebih termotivasi untuk memulai usaha? Sebenarnya begini, sebenarnya kalau buat saya pesan mungkin nggak banyak ya. Artinya begini, sesuatu itu kita membutuhkan action. Kita butuh suatu tindakan, suatu action. Kalau kita ingin usaha, buru-buru usaha, lakukan. Jangan mengandai-andai kalau misalkan rugi, kalau misalkan gak laku. Itu sebenarnya hal yang membuat kita nggak bakal terjadi sesuatu apapun. Tapi kalau kita membuatkan action, terus kita mau inovasi, kita mau bisa lebih kreatif lagi dari segi makanan, dan kita terutama harus sabar lah. Kita harus sabar karena kan orang-orang belum tahu produk kita. Yang jelas kita butuh kesabaran, harus kreatif, inovasi juga. Artinya bagi pemula-pemula usaha UMKM
jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah kapok untuk selalu membuat kreativitas produk makanan sendiri. Baik, sebagainya. Jadi terima kasih atas waktu Bapak. Ya. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Semoga usaha yang Bapak jalankan semakin maju, Amin. semakin meningkat ya, semakin sukses dan lain sebagainya. Amin, 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 amin. Demikian hasil wawancara yang telah saya laksanakan dengan Bapak Aryadi Ningrat, seorang pelaku UMKM di bidang kuliner. Beliau berpesan bagi seluruh pelaku UMKM dan siapapun yang ingin mulai usaha, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesal, dan harus tetap bersabar dalam menjalankan usaha, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah dengan Ibu Mirawati yang berseharian sebagai pedagang. Nah, di sini saya mau yang pertama, kedatangan saya yang pertama pasti silaturahmi. Yang kedua adalah mengobrol santai tentang usaha yang Ibu laksanakan. Pertama, apakah jenis bisnis Ibu saat ini? Jualan seblak, bakso, dan lain-lain. Baik. Yang kedua, adakah kendala dalam bisnis seblak Ibu? Ya, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar menaikkan omset penjualan di masa pandemi? Kan jam 5-nya kadang sok bosanan gini kan. Kalau iya bosan, kadang sok inovasi deh gitu. Nanya kadang udah membangun deh nanya, nggak mau nanya. Sekarang panginten di promona lewat sosial media, lewat Facebook, lewat WhatsApp, supaya sementara lebihnya terangin pangintennya. Gitu. Yang keempat, apakah penghasilan Ibu berkurang pada saat masa pandemi seperti saat ini? Biasa we, itu naik itu turun biasa we sedang. Ya, cuman mungkin tidak seperti normal biasanya, karena mungkin yang jajan juga ada yang terbatas. Anu selanjutnya, apakah Ibu berbisnis sendiri atau dibantu? Sendiri. Alhamdulillah ya, jadi punya bisnis sendiri, bisnis mandiri. Mudah-mudahan bisnisnya semakin maju. Amin. Nah, selanjutnya, apakah harapan Ibu berbisnis di masa pandemi ini? Aku kayong jualan terbeki ageng gitu. Kayong gaduh non ngaran teh. Karena ini mah di bumi gitunya, yang gaduh kios lah kita sisi jalan ka kayong mah gitu. Ya, penginten sepada tiasa langkung majeng hari pagi di sisi jalan mah gitu. Anu lewat-lewat janten. Kadang di bumi makan di dia no wilayah yang unggul gitu nu mesena teh tebih-tebih gitu. Di mah kan aya nu ngalangkung dari sisi jalan mah. Nah, panginten atas cekap sakitu anu ku abdi ditaroskeun mah satra abdi nu kumaha Ibu dicaroskeun panginten ari pami kendala mah sapartosna teu patos ageng teuing. Nya panginten dina omset anu kirang ageng sapertos biasana, terus panginten dina promo anu menjengkeun lewat sosial media tanapi WhatsApp, terus dina inovasi anu kang majengkeun bisnis Ibu supados tetap bertahan di masa pandemi, supados teu bosenan nu sanesna pangintennya janten makanan-makanan diperbarui terus, janten supados teu bosen lah gitu misalnya. Ya panginten hatur nuhun kang waktos Ibu, hatur nuhun kang kesempatan anu dipasikeun ka abdi waktosna, mudah-mudahan majeng sagala rupina, baik dina bisnis, baik dina kesehatan dan sadayana. Ya, itulah wawancara saya dengan Ibu Mirawati yang berprofesi sebagai pedagang atau UMKM, yang mana beliau mengatakan bahwasannya memang tidak terlalu signifikan perbedaan antara masa pandemi dan masa biasanya, tapi memang tetap dirasakan ada penurunan dari segi omset, dari segi penjualan, sehingga tetap harus melakukan atau memutarbalikkan otak untuk mencari cara agar tetap bisa maju dalam menjalankan bisnis. Salah satunya tadi dengan menjalankan atau melaksanakan inovasi agar pembeli tidak merasa bosan. Nah, mungkin cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.